berada bagaimana kondisi kami saat menyaksikan ibadah ini, berkatilah kami ya Tuhan, agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Berkatilah kami dimanapun kami berada, agar kami tetap bisa menyaksikan ibadah ini tepat waktu ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, inilah doa kami pada hari ini. Ampunlah kesalahan dan dosa kami agar kami yang berada di hadapan-Mu. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mas semangat memuji dan menyembah Tuhan. Nah, untuk memuji Tuhan, mari kita angkat pujian kita. Firman Tuhan kita bagikan kita.
dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa kabar kalian di rumah? Saya percaya bahwa semua kalian yang sedang menyaksikan siaran ini tentu ada dalam keadaan yang tidak kurang suatu apapun, karena pertolongan Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati akan kita sekalian. Saya sangat bersyukur di malam hari ini diberikan kesempatan untuk boleh men-sharingkan bagian firman Tuhan pada malam hari ini. Tema renungan kita adalah hidup adalah perjuangan. Puji nama Tuhan. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Teman-teman, kalian boleh membaca bagian firman Tuhan tersebut di rumah. Dan malam hari ini saya akan mengangkat sebuah tema hidup adalah perjuangan berdasarkan ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Injil Yohanes 5 ayat 4 berkata demikian, bahwa siapapun yang masuk ke kolam Bethesda, dalam perikop pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, apapun juga penyakitnya, dia pasti menjadi sembuh. Sobat muda yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup adalah perjuangan. Tema ini tidak asing lagi dalam kehidupan kita, terlebih khusus sebagai orang muda, orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa perjuangan. Tidak ada keberhasilan tanpa ada peluh keringat, tanpa ada air mata, tanpa ada upaya yang sedemikian rupanya untuk mencapai sebuah kesuksesan. Bahkan jauh sebelum ini Alva Edison pernah berkata bahwa kesuksesan adalah 1% kejeniusan dan 99% adalah kerja keras. Kita lihat dalam kehidupan kita sebagai orang-orang muda, tidak bisa kita pungkiri ada banyak tantangan dan resiko yang harus kita hadapi, karena kita masih harus menjalani proses hidup untuk mencari jati diri kita. Kita berjuang melawan merebaknya narkoba, godaan pergaulan bebas di mana-mana, ya. Orang bilang katanya tidak gaul kalau kita tidak melakukan hal-hal yang demikian. Dan masih banyak lagi perjuangan yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Sobat muda, perjuangan itu membutuhkan komitmen dan kerja keras dalam menjalaninya. Tanpa adanya kedua hal tersebut, dapat dikatakan bahwa seseorang tidak memiliki perjuangan atas hidupnya. Dalam bacaan firman Tuhan pada malam hari ini, Alkitab memberikan perspektif yang berbeda tentang makna dari sebuah perjuangan hidup. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, tertulis bahwa di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang bernama Bethesda. Sejarah mencatat Bethesda ini memiliki 5 serambi, ya. Di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang-orang sakit, berbagai-bagai macam penyakit. Ada yang lumpuh, ada yang sakit buta, ada yang timpang, dan lain-lain sebagainya. Di sana mereka menantikan goncangan air kolam tersebut. Di dalam Alkitab dituliskan, Allah membuat aturan main yang luar biasa dan di luar nalar manusia untuk memahaminya. Iya, aturan itu adalah barang siapa yang masuk terlebih dulu di dalam kolam itu, dialah yang mendapat kesembuhan. Ingat, apapun penyakitnya. Aturan ini membuat kita tentunya bertanya-tanya. Kalau hal itu diberlakukan bagi orang-orang yang sehat, no problem. Tetapi hal itu diberlakukan bagi orang-orang yang sakit. Sakitnya bukan sakit flu, batuk biasa, tapi ada yang buta, ada yang timpang, bahkan ada yang lumpuh. Bagaimana mungkin dia bisa melompat ke kolam itu jika dia lumpuh? Dan pasti orang yang timpang akan terlambat, karena dia tidak bisa berjalan secara normal.
Oleh sebab itu saya katakan bahwa aturan main yang Allah buat ini benar-benar di luar nalar manusia. Tapi disinilah letaknya. Hidup adalah perjuangan. Namun itulah aturan mainnya dikatakan. Di sana kita bisa lihat hasil dari penantian dan perjuangan panjang seorang yang sudah 38 tahun lamanya menderita sakit, bahkan dia lumpuh. Sobat muda yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang harus kita ingat sebagai orang-orang muda yang percaya kepada Tuhan, bahwa manusia harus berjuang sedemikian rupa agar memperoleh berkat yang sudah disediakannya. Berkat apa? Apapun itu, baik berkat kesembuhan, kesuksesan, dan lain-lain sebagainya. Kisah yang kita lihat di dalam kolam Bethesda ini dan sekitar kolam-kolam itu, di mana orang-orang yang sakit harus berjuang untuk bisa masuk ke dalam kolam itu lebih dulu daripada yang lain. Ini memberikan pelajaran yang penting bagi kita, sesuai dengan tema yang ada. Hidup adalah perjuangan. Jika hanya berdiam diri dan tidak pernah mencoba untuk bertarung, maka seumur hidup tidak pernah menyaksikan dan mengalami pertolongan Tuhan. Teman-teman, sakit, masalah apapun, baik itu putus cinta, ditolak cintanya, atau apapun itu, bukanlah alasan untuk kita berdiam diri. Keterbatasan bukan pula alasan untuk berkata inilah nasib hidup saya. Tidak bisa demikian. Sobat muda yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan mau kita berjuang dari keterbatasan yang ada, agar kuasanya makin nyata bagi kita. Inilah prinsip firman Tuhan berdasarkan kisah dari kolam Bethesda. Sobat muda yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang menjadi pembelajaran bagi kita, perenungan bagi kita pada malam hari ini. Bahwa semakin kita merasakan perjuangan hidup, semakin kita berjuang dalam hidup ini, semakin dekat pula penemuan kita akan makna kehidupan yang sesungguhnya. Walaupun mungkin kita terbatas tenaga, terbatas dana, terbatas dalam segala segi apapun, tetaplah berjuang agar kuasa Tuhan menjadi nyata. Tentunya ketika kita berjuang, jangan pernah lupa untuk tetap mengandalkan Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan tanpa penyertaan Tuhan, tanpa berkat Tuhan, semua akan menjadi sia-sia. Yakobus menuliskan di sana bahwa apapun yang dilakukan tanpa iman kepada Tuhan, semuanya sia-sia bahkan mati. Oleh sebab itu, sobat muda yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berjuang dalam segala situasi hidup yang Tuhan izinkan sampai pada saat ini. Kita tetap berjuang untuk tetap meraih masa depan kita, untuk tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan, bahkan untuk tetap menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan, kiranya renungan kita pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita belajar dari ibadah kita atur ibadah kita sampai pujian Tuhan.
Tuhan, imanilah doa berkat ini dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah engkau dalam segala usahamu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah engkau dimanapun engkau pergi dan berada. Diberkatilah makananmu dan air minumanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dan memberkati engkau di negeri di mana engkau tinggal. Tuhan menjadikan engkau umat-Nya yang kudus, supaya nama Tuhan dipermuliakan atasmu, dan orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.